Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi 1001 Wajah Komunis kali ini kita angkat Karl Marx, utusan roh jahat komunis. Ada hantu berkeliaran di Eropa, hantu komunisme. Manifesto Partai Komunis menggunakan hantu sebagai kata pembuka pastinya bukan keinginan sekejap Karl Marx yang menggebu-gebu. Hantu ini adalah roh jahat di ruang dimensi lain yang terbentuk dari kebencian dan berbagai macam materi sampah dari tingkat rendah alam semesta. Ia aslinya adalah seekor ular. Setibanya di ruang dimensi tingkat permukaan, bentuk perwujudannya adalah seekor naga merah. Ia berkomplot dengan Satan yang dendam pada Tuhan dan prinsip kebenaran. Tujuan dari roh jahat ini tepatnya adalah ingin memusnahkan umat manusia ketika Tuhan datang untuk menyelamatkan semua makhluk di saat terakhir. Manusia dibuat tidak percaya pada Tuhan. Moralitas manusia dibuat rusak sampai tidak dapat memahami ajaran Tuhan. Sehingga pada saat terakhir disapu bersih, jiwa dimusnahkan selamanya. Orang-orang mungkin beranggapan bahwa paham komunis sama saja seperti berbagai macam jenis paham lainnya. Adalah semacam tren ideologis manusia atau juga semacam eksperimen yang gagal. Bukan demikian. Paham komunis bukan tren ideologis, juga bukan percobaan. Ia bukanlah suatu hal yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Paham komunis adalah ajaran iblis, adalah ajaran yang diberikan secara paksa oleh roh jahat yang khusus digunakan untuk menghancurkan dunia manusia dan demi tujuan memusnahkan umat manusia. Karl Marx dilahirkan dari sebuah keluarga Yahudi yang kaya. Saat dia berumur 6 tahun, ayahnya meninggalkan agama Yahudi dan berubah keyakinan menjadi agama Kristen. Karl Marx juga dibaptis menjadi pengikut Kristen di gereja yang sama dengan ayahnya. Dia pernah dalam tulisannya secara hangat memuliakan Tuhan. Akan tetapi, setelahnya kejadian yang misterius telah terjadi. Karl Marx secara mendadak timbul benci dendam yang luar biasa kepada Tuhan. Sesosok Karl Marx yang sepenuhnya berbeda telah muncul. Peneliti Karl Marx di negara barat menemukan bahwa perubahan Karl Marx adalah dikarenakan mendapat pengaruh dari pengikut setan, sehingga dia juga ikut menjadi pemuja Satan. Satan tepatnya adalah iblis. Hal ini akan membuat sangat banyak orang Tiongkok merasa terkejut. Berikut adalah beberapa karyanya yang mencerminkan proses dirinya berubah menjadi iblis dan dunia batinnya yang penuh kekerasan juga benci dendam. Saat Karl Marx berumur 18 tahun, ia menulis sebuah skenario drama berjudul Oulanem. Di dalamnya tertulis, musnah, musnah, diikuti dengan suara teriakan penuh kegilaan, mengucapkan kutukan kepada seluruh umat manusia. Di tengah kegelapan, lubang neraka tanpa dasar menelan kamu dan aku. Jika kamu terjatuh masuk ke dalam, aku akan mengikuti dari belakang sambil tertawa, sekaligus berbisik di samping telingamu, turunlah temani aku kawan. Jika eksis suatu benda yang dapat menelan semuanya, maka aku akan melompat ke dalamnya untuk memusnahkan dunia ini. Hati Karl Marx yang berisi kebencian tak terlukiskan. Kemarahan tiada banding membuat manusia merasa bergidik. Dalam puisi lain berjudul Pemain Pertunjukan, Karl Marx menulis, aku akan menggunakan pedang hitam darahku secara presisi menusuk ke jiwamu. Aku menukarnya dari tangan Satan. Aku memainkan musik mars kematian nan indah dengan suara lantang. Di dalam Gadis Pucat, The Pale Maiden, Karl Marx menulis, ini sebabnya aku meninggalkan surga. Sekarang sudah ditakdirkan harus turun ke neraka. Dalam puisi berjudul
arogansi manusia, Karl Marx mengakui bahwa tujuan dia sama sekali bukan membuat dunia lebih baik, melainkan ingin memusnahkan dunia, bahkan menganggapnya sebagai kesenangan. Dengan penuh penghinaan, aku melepaskan tantangan ke wajah dunia yang setiap sudutnya berada di jepitan ketiakku. Tumbang raksasa kerdil ini merintih terbaring di sana, tetapi robohnya ia masih belum bisa memadamkan api kebahagiaanku. Saat itu aku berani menantang Tuhan ketika melalui kerajaan yang sudah runtuh itu berjalan seperti kembali dari kemenangan perang. Setiap kata yang aku ucapkan adalah dosa dan api, dan aku merasa seperti setara dengan Sang Pencipta. Kebencian dan dendam Karl Marx terhadap dunia berasal dari mana? Karl Marx dalam kutukan magis dari orang yang putus asa, Invocation of One in Despair, telah menuliskan sejumlah petunjuk. Di tengah kutukan dan siksaan takdir, sesosok roh telah merampas seluruh milikku. Seluruh dunia telah dibuang ke belakang. Yang tersisa dariku hanyalah kebencian dan dendam. Di atas langit akan kudirikan singgasana kerajaanku. Puncaknya adalah rasa dingin dan ketakutan. Fondasinya adalah kecemasan karena tahayul. Sedangkan penjaganya tepatnya adalah penderitaan mendalam yang paling gelap. Hati Karl Marx telah berubah menjadi iblis. Di dalam puisi tentang Hegel, On Hegel, dengan arogan menuliskan, "Karena aku melalui pemikiran telah menemukan kebenaran yang paling tinggi dan juga paling mendalam, maka aku sama agungnya seperti Tuhan. Aku mengenakan jubah kegelapan, sama seperti layaknya Dia." Jalan Karl Marx berubah menjadi iblis di masa sekarang ini sama sekali bukan suatu rahasia. Hanya saja negara komunis secara sengaja mengabaikannya. Menurut perkataan penulis buku Marx and Satan, Richard Wurmbrand, dia pernah menghubungi Institut Marx di Moskow dan diberitahu bahwa karya Karl Marx seluruhnya ada 100 lebih banyaknya. Di antaranya hanya 13 buah saja yang dicetak dan dipublikasikan. Karl Marx pada waktu itu yang dia pikirkan hanyalah ingin memusnahkan dunia. Sama sekali tidak terpikir ingin berbuat sesuatu demi kaum proletar dan buruh tani. Akan tetapi Karl Marx sebagai seorang yang sangat cerdas juga pernah mendapat pendidikan yang bagus. Di sisi lain hatinya juga dipenuhi oleh benci, dendam, dan kekerasan. Seorang penentang Tuhan, pengutuk umat manusia, dan penyembah iblis. Kriteria ini persis cocok seperti yang dicari-cari oleh roh jahat komunis untuk dijadikan perwakilannya di dunia manusia. Roh jahat telah memilih Karl Marx. Karl Marx telah mengubah komunisme menjadi ajaran sesat yang menganut ateisme. Ingin memanfaatkan ajaran sesat komunis yang ateis ini untuk melawan Tuhan dan menyelesaikan misi dari roh jahat komunis, yaitu memusnahkan umat manusia. Masihkah percaya komunisme sudah mati? Bahkan saat ini komunisme tengah menguasai dunia. Semoga mencerahkan. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.